Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Sambi ya, Sambi apa namanya kegiatan kita. Eh, Bisa ditampilkan bukti kegiatan kemarin, foto-fotonya. Kelompok satu mungkin bisa mulai. Silakan. Iya, di share screen saja. Langsung share screen. Sekalian kita cek ini ya kelengkapan laporannya. Iya, Pak. Oke, ini kelompok satu ya. Di mana ini tempatnya? Tempatnya kemarin waktu pendataan itu kan di tempatnya Agung ya kan Pak. Rupanya tempat Agung dia cuman jualan gitu Pak. Jadi pindah ke tempatnya Intan Pak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Perdagangan. Oh, di perdagangan ya, jauh ya. Iya Pak. Videonya ada ya? Videonya? Kayak mana Pak? Video ini ya, video wawancara dan sebagainya ada ya? Tukang ininya nggak mau diwawancarai loh Pak. Oke. Maksudnya bukan nggak mau ditanyain, nggak mau di videoin gitu, malu katanya Pak, izin. Oke, tapi ini apa namanya? Foto-fotonya banyak kan? Jadi Banyak Pak, banyak. Ini cara nampilinnya lagi cuman ya Pak fotonya. Gini mungkin. yang penting ada saja. Ada Pak. Ini waktu dia ibu ini goreng. Oke, jadi gini nanti ya, videonya itu, video bukti kegiatan. Pertama itu tampilkan nanti pembukaan ya kan. Pembukaan itu cukup perkenalan ini kalian siapa saja orangnya. Kemudian berikutnya itu adalah tempatnya di mana. Nah, setelah tempatnya di mana baru berikutnya lagi adalah foto-foto yang ada. Kalau ada video wawancaranya boleh dimasukkan di situ. Dan yang bagian keempatnya penutup. Penutupnya paling terima kasih atau apa. Ya. Videonya nanti kalian buat kalau bisa durasinya 5 menit. 5 menit ya minimal 5 menit. Kalau bisa lebih banyak terserah, tidak masalah. Nah, setelah itu videonya nanti di-upload di akun YouTube kalian saja ya. Di akun kalian masing-masing. Kemudian nanti yang dikumpul itu adalah linknya. Hanya saja pastikan akun itu hidup paling tidak 10 tahun ke depan ya. Itu ya. Jelas ya sampai di sini ya. Jelas Pak. Oke, kelompok 2 bisa diperlihatkan buktinya. Kelompok 3 ada ya? Ini Pak punya kelompok 2. Oke, oke udah ada ya. Nah, videonya ada ya? Ada Pak. Oke. Nanti dijadikan ini ya, jadikan video seperti yang tadi kita sudah bahas. Baik, oke cukup. Nurhaida kelompok 3. Oke Pak, bentar ya Pak. Foto aja ya Pak, foto. Ya, foto. Kita kelompok 3 Pak. 5 Ngobi. Kok 5 loh Hasbi? Ini ketemu udah. Oke, ini kelompok 4 ya. Bukti kelompok 4 ya. Kok muka saya pula yang muncul. Oke, sudah ada. Berarti sisa kelompok 5. Kelompok 5 boleh diperlihatkan penampakannya. Oke, ini bukti kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 ini Pak, finalnya. Oke. Enak. Oke ya Pak. Mau aja ya? Cukup. Habis ya? 5 kelompok aja kan? Ya Pak. Oke. Ada kelompok 6? Enggak ada Pak.
Oke. Oke, kita lihat nih contoh laporannya ya, laporan. Kita mulai dari judul. Judulnya ini ya, laporan kegiatan service learning, implementasi manajemen risiko pada, nah kalian tuh contohnya UD apa? Kelompok 1 UD apa? Kelompok 1. Nggak ada namanya, Pak. Buatkanlah nanti namanya. Atau usaha keripik pisang di mana gitu ya. Oh iya, Pak. Keripik. Kalau nama yang buat nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Bu siapa ya? Bu Bu Fikria. Sarbiah, Pak. Oh, Bu Sarbiah. Di mana dia? Perdagangan, Pak. Ya, perdagangan. Oke ya, ini ya. Nanti dibuat bagus lah ya. Oleh, nah ini dibuatnya gini ya. Formatnya begini. Dosen kemudian mahasiswa. Ya, baru bawahnya program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis ya ini 2021. Oke, ini cover ya. Ini covernya begini. Kemudian setelah cover itu kan abstrak ya. Halaman keduanya abstraksinya. Jadi isi abstrak itu 5 poin ini ya. Yang pertama, apa maksud laporannya? Jadi nanti dijelaskan laporan ini merupakan hasil kegiatan service learning terhadap usaha keripik Ibu Sarbiah di perdagangan gitu ya. Jadi dijelaskan apa maksud laporan ini. Kemudian yang kedua, apa isi temuannya? Ya. Temuannya maksudnya begini, temuannya itu adalah apa saja kira-kira yang menjadi permasalahan. Ini sebenarnya ini merujuk kepada sumber-sumber risiko yang menjadi critical point itu. Kan ada tuh yang warna oranye sama merah. Ya kan? Kemudian apa yang dihasilkan? Nah, ini misalkan contoh nih ya, ini contoh kasusnya bahan baku itu merupakan risiko kritis atau dia berada di warna oranye dan merah. Risiko bahan baku. Jadi apa yang dihasilkan nanti disebutkan di abstraksi. Di dalam usaha keripik Bu Sarbiah, bahan baku merupakan salah satu risiko kritis, ya kan? Kemudian apa rekomendasi kalian terhadap itu? Sebenarnya kan udah kejawab tuh rekomendasinya. Yaitu dengan cara kemarin kan ditanya juga kan, apa alternatif solusi yang biasa dilakukannya ketika terjadi hal tersebut, ya kan? Di dalam kuesioner itu kita lompat ya ke kuesioner. Itu kan ada catatannya saya buat kemarin kan. Jika dampak dan frekuensi itu bernilai 4 atau lebih, tolong ditanyakan apa yang biasa dilakukannya. Ya. Oke, lompat lagi kita ke abstraksi. Oke, sudah. Ketika 1, 2, 3, 4 ini poinnya sudah kalian penuhi, sudah cukup jadi abstraksi. Ya, poin kelima ini tambahan aja. Biasa kalau kalian mau menulis jurnal, harus lengkap memang. Sampai di penelitian berikutnya yang disarankan. Tapi kalau laporan kali ini cukup sampai 4 aja. Pada intinya begini, ketika orang mau buka laporan ini, dia cukup baca abstraksi, dia bisa tahu persis laporannya itu isinya apa saja. Makanya isinya kita buat 4 ini ya. Oke, dong ya. Cara buat abstraksi. Paham ya? Ada yang masih kurang paham? Pak, mau nanya, Pak. Itu, Pak, yang di poin 34 langsung jawabannya diletak di situ ya, Pak? Iya. Di abstraksi. Di abstraksi itu merupakan cerminan isi laporan. Jadi laporan kalian yang sampai ratusan halaman itu sebenarnya direfleksikan semua di abstrak. Ya. Bahasa Inggris perlu nggak? Tak usah ya. Tak usah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja. Oke. Kita masuk ke daftar isi. Ada pertanyaan daftar isi? Tak ada ya. Daftar isi ya udah biasa lah itu. Oke, kita masuk ke bab 1. Pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Apa yang diisi atau isi dari latar belakang masalah?
Kalian boleh membuat di situ latar belakang pembuatan keripik pisang atau apa boleh. Tapi itu jangan lebih dari 2 paragraf. Ya, cukup 2 paragraf saja. Isi selanjutnya di latar belakang itu harus muncul ini. Pokok masalah pada manajemen risiko di tempat itu. Apa temuannya? Yang pasti kan begini, usaha tersebut tidak melakukan atau tidak mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik misalkan. Tetapi secara tidak langsung mereka sudah mengetahui atau mengklasifikasi risiko-risikonya. Ya kan? Rata-rata kan begitu mereka kan. Mereka tidak membuat kerangka manajemen risiko, tidak mengukur risiko, enggak. Tapi mereka belajar dari risiko-risiko itu. Misalkan tadi contohnya bahan baku mahal atau fluktuatif. Maka mereka kan beradaptasi. Biasanya di tanggal-tanggal tengah bulan itu harganya murah bahan baku. Disitulah mereka beli minyak dan beli yang lain-lain. Nah, itu merupakan proses manajemen risiko sebenarnya. Hanya saja tidak tertulis ataupun tidak terdokumentasi dengan baik. Berarti pokok permasalahannya adalah mereka masih belum paham atau belum mengimplementasikan kriteria ataupun kerangka konsep dari manajemen risiko. Nah, kemudian yang kedua di latar belakang masalah, jelaskan bagaimana implementasinya. Apakah mereka saat ini sudah belajar tentang risiko-risiko itu? Dalam arti begini, belajarnya bukan belajar literate dia membaca buku, bukan ya maksudnya. Maksudnya itu apakah dia sudah mulai mengimplementasikan atau mengganti metode-metode cara-cara dia berproduksi sesuai dengan risiko-risiko yang pernah dialaminya. Apakah dia sudah melakukan itu? Nah, itu kalian jelaskan nanti di latar belakang masalah. Sehingga nanti kita ketemu satu paragraf di akhir pada latar belakang masalah, kalian menyebutkan di situ perlunya ini saya blog ini, perlunya pemahaman lebih komprehensif terhadap manajemen risiko sehingga risiko pada usaha YBS ya, nanti kalian sebutkan, dikarenakan ada kemungkinan risiko tersebut berdampak buruk terhadap usahanya ya. Oke. Jadi nanti ada ikhtisar atau satu paragraf terakhir di latar belakang masalah itu yang memunculkan bahwasannya manajemen risiko itu perlu diimplementasikan di usaha itu. Gitu ya. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu adalah apa sumber risikonya ya. Sumber risiko yang ada. Bagaimana matriks risikonya? Ya. Dan oke. Apa risiko kritisnya ya. Kemudian yang keempat, bagaimana mitigasi terhadap risiko kritis tersebut. Atau di sini disebut yang berbahaya. Ini adalah rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya seperti ini. Nah, tujuan masalahnya itu adalah menjawab rumusan masalah ini. Ya, secara gampang kalian jawab begini pun udah oke lah ya. Penelitian ini mengidentifikasi risiko dan sumber risiko yang mungkin, jangan pakai mungkin ya, yang terjadi dalam aktivitas. Nah, dalam aktivitas apa nih? Aktivitas kalian apa? Aktivitas UMKM apa gitu ya, disebutkan. Nah, itu sebenarnya menjawab 4 pertanyaan ini, tujuan masalah. Oke? Deal ya? Nah, oke, sekarang manfaat kegiatan. Manfaat pertama tempatnya. Yang pasti manfaat utamanya ini ya.
kalian memberikan informasi risiko yang perlu dikelola oleh pemilik. Itu adalah manfaat kita terhadap mereka. Jadi si pembaca laporan kalian ini tahu kalau dia mau berbisnis keripik nanti, keripik ubi kah, keripik pisang dan apa, itu ada risiko yang kritis yang perlu ditangani hasil dari laporan kalian. Oke, jelas ya? Itu adalah manfaatnya. Untuk kelompok kalian, manfaatnya ini ya, mampu mengetahui sumber risiko dari operasional secara langsung dan menghitung risiko-risiko tersebut. Ya, itu manfaat untuk kalian. Oke, deal. Kita masuk 1.5, yaitu indikator keberhasilan kegiatan. Indikatornya sebagai berikut ya. Indikator material, ini dari sumber risiko. Bukan ini ya, ini salah ya. Kita delete aja nih. Kemudian ada indikator proses, bagaimana proses kalian mewawancarai. Bukan proses ini ya, proses buat donat. Nah, ini salah, kita delete aja. Ntar kita save as. Oke, laporan. Contoh laporan. Oke, ini tidak perlu, kita delete juga. Indikator hasilnya apa? Indikator hasilnya itu harus ada laporan yang sedang kalian akan buat, foto kegiatan, video, dan sebagainya. Oke? Bab 1 selesai. Ada yang ditanyakan bab 1? Kalau videonya cuma mana, Pak? Ke paper itu, Pak? Iya, Pak. Atau foto-fotonya gitu, Pak. Oh, foto bisa lah, Pak. Video, Pak. Sabar, belum sampai. Ini baru bab 1. Di bab 1 itu kan baru membicarakan latar belakang, masalah, tujuan, manfaat. Belum ada hasil. Sabar. Ya. Pak, saya mau nanya tentang pembahasan, Pak. Pembahasan nanti. Enggak, yang tentang rumusan masalahnya, Pak. Kan rumusan masalahnya masuk ke pembahasan kan, Pak. Yang masalah kami ambil, itu kan dijelaskan di pembahasan nanti itu kan, Pak, yang rumusan masalah itu kan. Yang kami ambil malam itu kayak tentang pengertian resiko, baru itu tentang pemasarannya, baru itu pengambilan keputusan, baru itu ada matriksnya juga, Pak. Kayak analisis SWOT-nya gitu, kayak variabel internal dan variabel eksternal gitu, Pak. Oh, ngapain itu? Nggak usah sampai situ. Nggak usah ya, Pak. Oke, nanti aja itu ya. Kalau pembahasan nanti aja, belum kita bahas ini. Yang iya, udah. latar belakang dulu, latar belakang, rumusan, tujuan. Ada yang tanyakan? Ada? Kosong? Oke, kita lanjut bab 2. Bab 2 ya. Bab 2, 2.1 adalah profil tempat service learning kalian. Ya, ini minimalnya ini ya. Pendidikan ya. Oke. 22 landasan teori. Ya, 2.2 itu landasan teori. Nah, bolehlah kalian buat kayak gini ya. Tapi nggak usah banyak-banyak. Ya, 2-3 paragraf. Di landasan teori yang harus ada itu ini. Dasar teori tentang risiko. Kemudian dasar teori tentang manajemen risiko. Kemudian penelitian sebelumnya terkait dengan usaha keripik. Ini kan sudah ya, sudah saya suruh kan ke kalian cari teori-teorinya sebelumnya kan, yang jurnal-jurnal itu kan. Nah nanti itulah dia jadi bahan nomor 4 ini, poin 4 ini. Teori-teori risikonya ambil juga di jurnal itu, pakai aja. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. Ini kalau bisa teori ini ya 2 paragraf lah, 2 paragraf. Ini 2 paragraf lah ya kan. Minimal ya, tapi maksimalnya jangan banyak-banyak kali lah juga lah. Pokoknya ada inilah ya. Nah ini dia ngasih manfaat kentang, manfaat apa dan lain-lain, ini tak perlu sebenarnya ya. Kita nggak perlu. Kemudian ada hipotesis. Nah kita tidak ada hipotesis ya, karena kita tidak menguji apapun di sini. Jadi ini kita delete aja nih. Kita delete aja nih ya. Oke. Dasar teori 2.2 isinya tadi boleh tentang keripik, boleh.
Tapi yang paling penting adalah dasar teori tentang risiko, manajemen risiko, dan penelitian sebelumnya, temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, ini lihat tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya itu kan ada review kan? Kalian buat ini kan, buat review tentang penelitian sebelumnya tentang keripik. Ada ya kan? Ada kalau nggak salah pertemuan 12, tagihan pertemuan 12. Ada kan? Itulah dia masukkan langsung mau ke nomor 4 ini. Oke, dah ya, dapat dasar teori. Nah, sekarang pembahasan. Ya, pembahasan. Apa yang dibahas? Nah, ini kita delete aja lah ya. Kita nggak bahas ini, strategi penjualan, harga dan sebagainya ini nggak kita bahas. Boleh kalian masukkan, boleh, tapi itu bukan bagian yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Ini yang kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah sumber risiko. Di kalian ini 7 juga kan sumber risikonya kan? Sama kan? Apa itu sumber risiko? Nanti tolong cari literaturnya apa. Tapi kemarin 5. 7. Iya, Pak. Mabuk cuka tuh. 7 ya, 7. Kalau nggak salah sama itu saya buatkan. 7. Jadi sumber risiko itu adalah kegiatan-kegiatan yang menimbulkan risiko. Di sini kan ada 7 sumber risiko yang ditemukan berdasarkan wawancara dan studi literatur, yaitu, nah ini nanti kalian sebutkan lah ya, A, B, C, D, E, ya kalian sebutkanlah di sini. Jelaskanlah sumber-sumber risiko itu. Ya, misalkan sumber risiko bahan baku, ya kan? Bahan baku, sumber berdasarkan wawancara saya, sumber risiko bahan bakunya begini. Sebutkanlah ya, sederhana aja. Nah, poin satunya sumber risiko. Kemudian yang kedua, menghitung matriks risiko. Tahapnya itu, tahap pertama adalah menghitung frekuensi dikali pengaruh. Ya kan? Tahap 2 gambar. Nah, ini kan kalian buat juga kan gambar ini kan? Ya kan? Iya, Pak. Ini Ya, Pak. ini masuk ke pembahasan di tahap 2. Inilah dia. Masuk ke sini. Nah, setelah gambar munculkanlah kata-kata. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa risiko A1, A2 ini berada pada posisi yang risiko ringan, atau yang hijau ini risiko ringan. Yang kuning ini adalah risiko sedang, yang ini oranye dan merah ini adalah risiko bahaya. Nah, nanti sebutkan ya, dijelaskan di bawah ini, di bawah tabel ini. Dijelaskanlah dia. Ya. Yang ketiga, analisislah dia. Siapa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah risiko-risiko yang kritis. Apakah yang disebut dengan risiko kritis? Adalah risiko yang berada di warna oranye dan merah. Ya. Nah, sebutkan apa saja risiko kritis tadi. Setelah disebutkan, mengapa dia jadi risiko kritis? Nah, mengapa ini kan udah kejawab sebenarnya kan? Waktu kalian tanya-tanya sama ibu itu kan? Sama yang punya kan? Analisislah dia. Dah, setelah itu, apa mitigasinya? Sebutkanlah ya. Misalkan risiko kritis bahan baku. Mitigasinya adalah ya berdasarkan wawancara apa ya kan, kemudian versi literatur apa, misalkan gini, wawancara bahan baku, misalkan berdasarkan wawancara bahan bakunya itu minyak makan misalkan fluktuatif ya kan, maka dia jadi risiko kritis. Pada saat kalian tanya tuh diwawancarai ke yang punya, mereka bilang begini, oh karena dia fluktuatif, jadi saya belinya pas harganya murah. Nah, dia bilang begitu. Ya kan? Tapi setelah itu kalian tambah. Nah, harga murah di sini kan masih belum jelas. Murahnya itu berapa kan?
Maka saya merekomendasikan untuk menghitung terlebih dahulu harga produksinya. Sehingga dapatlah harga yang patut untuk minyak makan. Misalkan kita tetapkan harga minyak makannya itu 15.000 misalkan 1 liter. Maka itu menjadi patokan kepada si pengusaha untuk meletakkan apabila harganya di bawah 15.000, itulah saat dia beli minyak goreng. Itu kan tidak diaplikasikan sama mereka, dan itu bisa jadi usulan kalian ke mereka. Itu contohnya ya. Contohnya begitu. Nanti kalau misalkan ada temuan-temuan lain dan kalian masih belum paham kira-kira mitigasinya apa, nanti boleh sharing dengan saya. Coba di WA aja ditanya, Pak, ini kalau misalkan dia risikonya begini, solusi dari dia tuh begini, Pak. Apakah ada kira-kira alternatif solusi lain yang bisa kita berikan? Paham ya? Oke, selesai bab 2. Isi bab 2 itulah dia. Nah, ini sekarang tentang pembahasan. Silakan apabila ada yang ditanyakan bab 2. Ya, ada? Tidak ada? Mabuk? Mabuk? Nggak mabuk kan? Oke, masuk bab 3, penutup, kesimpulan. Di bab kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Di rumusan masalah kita ada berapa poin? Cek ya. Ada berapa poin di rumusan masalah kita? Ada 4. 4. Berarti di kesimpulan harus ada 4 poin. Udah. Ini nggak usah dibuat gini, donat. Misalkan ini donat keripik ini adalah begini. Nggak, bukan begitu ya. Nggak perlu. Yang perlu itu di kesimpulan itu adalah hasil yang kalian dapatkan dari rumusan masalah. Yang keempat, saran. Ya, 3.2-nya saran. Saran boleh bebas lah ya. Nah, yang terakhir bab 4. Bab 4 itu berisikan bukti kegiatan, dokumentasi. 4.1 itu foto kegiatan. Ya, kalian tempel-tempel lah situ ya. 4.2 itu nanti alat analisis, yaitu ini ya, kopi kuesioner yang kalian berikan. Terus videonya nanti model tak di mana? Kasih aja linknya di sini. HTTP apa gitu ya. Makanya diupload dulu ke YouTube. Oke, selesai. Laporannya selesai. Ya, YouTube, Pi. Upload ke akun YouTube kalian. Yang mungkin yang punya channel. Pak, maaf aku nanya, Pak. Silakan. Yang upload di YouTube itu semua anggotanya atau cemana ya, Pak? Satu aja. Cuma kan nanti bisa ditek-tekan kawannya kan? Iya, bisa, Pak. Ya, gitulah. Oke. Ada lagi kira-kira yang ini tanyakan? Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kegiatan yang telah kalian lakukan. Tinggal kita buat laporannya saja. Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.